Coba perhatiin deh. Istri gue langsung, ya enggak, udah, kamu aja lihat, aku takut ah. Udah enggak, ini buat pastiin aja, takutnya mata aku salah, apa gimana gitu, apa kicer nih, apa emang nih mata ngeliat yang nggak jelas, gue bilang. Ini sebentar doang. Istri ngeliat, ini nih bener-bener nih, sama kayak yang tadi. Ya Allah, ini kenapa nih makanan? Ketemu lagi dengan gue, mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah mantan Indigo. Sobat mantan Indigo pasti pernah makan di warung nasi. Menunya kan enak-enak tuh ya, rasanya juga rasa makanan rumahan, kadang mengingatkan rasa masakan ibu, rasa masakan orang tua kita gitu. Homey banget gitu kan rasanya. Tapi pernah nggak sobat mantan Indigo beli makanan dari warung nasi, dibungkus untuk makan dibawa pulang lauknya, dan ternyata lauknya itu berubah wujud dari apa yang kita beli. Begini kisahnya. Pagi itu seperti biasa, keluarga gue tuh sibuk mau menyiapkan untuk anak-anak berangkat sekolah, ya mereka mandi dan memakai baju sekolah. Waktu itu sih anak-anak gue masih kecil, ya sekitar kelas 2 atau kelas 3 SD gitu. Istri gue juga menyiapkan sarapan dan makanan buat dibawa anak-anak ke sekolahnya. Ya gue pagi itu memang berniat untuk nyuci motor. Gue lihat tuh, motor gue udah blok banget karena memang beberapa hari sebelumnya itu sering hujan di tempat gue. Yaudah gue keluarin motor, nyiapin buat dicuci. Istri gue nggak lama sama anak-anak bersiap untuk berangkat. Nah istri gue menggunakan motor yang satu lagi tuh untuk antar anak-anak ke sekolah. Setelah bersalaman, anak-anak cium tangan, istri juga akhirnya izin nih mau ngantar anak-anak dulu ke sekolah. Ya gue bilang, ya udah berangkat, hati-hati di jalan karena takut jalanannya licin gitu. Ya sambil asik akhirnya gue nyuci motor. Ya lumayan belok gitu loh, terutama di bagian belakangnya ya. Setengah jam kemudian istri gue datang setelah ngantar anak-anak. Terus sambil masukin motor, istri gue bilang, ya mau makan apa nih buat sarapan? Ya saat itu gue jawab, apa bun yang enak ya bun? Yang gurih-gurih agak-agak crunchy gitu deh. Akhirnya istri gue nawarin, mau nggak kalau kita beli teri kacang? Nih dimakan pakai nasi ntar nih, anget-anget. Oh enak banget nih ya. Gue jawab, ya, boleh bun. Emangnya di sini yang jual teri kacang yang enak di mana? Terus istri gue ngejelasin ke gue, ada tuh di situ warung nasi. Aku biasa emang lewat kalau saat ngantar anak-anak, dan ya emang suka beli juga di situ, beli nasi uduknya buat sarapan anak-anak. Kadang-kadang kalau nggak sempet bawain bekal, ya udah aku beli nasi uduk di situ sambil jalan berangkat ke sekolah anak-anak. Di mana emang jauh nggak? Gue bilang gitu ke istri. Istri gue ngejawab, ya enggak terlalu jauh kok, itu biasa yang kita jalan motong kalau antar ke sekolah. Ya udah boleh deh. Ini mau langsung, gue bilang gitu. Ya nih sebentar, naruh dulu nih perlengkapan yang tadi dibawa ke sekolah anak-anak. Istri gue masuk rumah, nggak lama, naik motor izin buat beli teri kacang di warung nasi yang dia sebutin tadi. Ya gue sih tetap aja asik gitu kan, cuci motor, wah udah mulai tambah kelihatan bersih, sekitar 20 menitan itu istri akhirnya pulang lagi kan. Nih ya udah ada nih teri kacangnya nih, coba deh lihat deh, dia nunjukin tuh ke gue tuh. Ya nggak terlalu banyak sih ya, sekantong segini lah kurang lebih lah, sekantong plastik, ya setengah dari kantong plastik itu. Wah, gue bilang enak juga nih kelihatannya nih kan. Terinya kayaknya matangnya pas, ada kayak cabenya gitu. Wah udah kebayang aja tuh di kepala gue, wah enak banget.
habis nyuci motor, makan itu teri pakai nasi anget. Ya, setelah itu istri gue masuk rumah, gue juga ngeringin motor, ngelap, udah hampir selesai. Tiba-tiba gue ngedenger istri gue teriak, ayah, ayah sini deh ya, sini buruan, ini lihat ini. Gue ngedenger kan, ya panik ya, ini istri gue kenapa, orang nggak lama baru masuk bawa makanan. Gue takutnya ada gas bocor, atau mungkin keran ledeng itu yang patah jadi airnya muncrat gitu. Udah gue buru-buru masuk tuh. Gue masuk, kondisinya istri gue tuh memang lagi di dapur. Terus gue lihat dia kayaknya udah siap makan tuh, udah ada piring, terus ada nasi hangat masih ngebul. Terus dia nengok ke gue, nih coba dia lihat nih, kamu lihat ini, apaan sih yang dilihat? Ya itu kan teri kacang yang tadi dibeli, enak lah, makan hangat-hangat, kenapa harus pakai dilihat, orang tinggal dituang doang, gue bilang gitu kan. Nggak, kamu coba lihat deh, nih isinya nih, kayak ada yang gerak-gerak gitu. Gue bilang, masa iya sih? Coba. Penasaran juga. Emang kalau yang gerak itu kali kesenggol-senggol, gue bilang gitu. Enggak, coba kamu deh, yakini deh, lihat deh. Terus gue lihat tuh, gue perhatiin kan, di dalam plastiknya itu ada teri kacang, bener. Ini teri enak banget kelihatannya. Terus gue lihat, emang kayak ada yang bergerak-gerak tuh di dalam tuh, gerak-gerak gitu kan, kecilnya apaan ya? Gue perhatiin gitu kan. Iya bun, ini kayak ada yang gerak-gerak. Apaan ya? Coba deh kamu tuang ke wadah kecil tuh. Pengen tahu yang gerak-gerak apaan, gue bilang. Enggak, aku geli ah. Gerak-gerak begitu ntar takutnya ada apaan lagi. Ya udah, akhirnya gue keluarin tuh, gue tuang dikit tuh si teri kacang itu dari plastik kan, keluar dikit. Dapatlah kurang lebih 1 sendok. Dapatlah kurang lebih tuh 1 sendok makan gitu. Gue lihat terus gue geser-geser gitu ya, apaan nih sebenarnya nih yang tadi gerak-gerak. Gue lihat memang kayak ada anak kecoa gitu di situ. Kedip-kedip, bukan kedip-kedip apa ya? Ya ada matanya ya, kayak kedip-kedip gimana juga kan kelihatan ya. Kok ada binatang begininya nih? Gue tegesin lagi tuh, gue liatin. Tadinya ada sekitar 2, kok tiba-tiba nongol lagi di belakangnya loh. Kok jadi ada nambah nih? Bun, ini sih, ini kayak anak kecoa nih. Ah, masa sih? Kata istri gue, masa sih makanan matang begitu bisa ada kecoa di dalamnya? Yaitu bersihnya di sana tempat masaknya, tempatnya bersih gak sih? Gue nanya gitu ke istri, kok bisa sampai ada kayak kecoa masuk? Bersih kok tempatnya. Orang biasa aku beli nasi uduk, itu juga warung nasinya rame kok yang beli. Aku juga ngerasain nasi uduknya enak, suka dibawa dan beli buat anak-anak. Ya tapi ini, tuh, lihat deh, gue bilang gitu kan. Ini bergerak-gerak ini kayak anak kecoa. Ya udah deh, dibuang, gue bilang gitu kan. Si istri nanya, oh ya udah deh ya, dibuang aja deh ya. Ya ini mungkin ini kali nggak sengaja, dia mungkin udah masak di situ. Tiba-tiba ada kecoa terbang, atau ada anak kecoa naik ke wajannya atau ke tempat masaknya pas tuh si teri udah dingin. Ya gue tetap berusaha berpikir positif dan nggak berpikir macam-macam gitu kan. Ya udah nih, masukin lagi deh ke plastiknya terus dibuang. Awalnya istri gue mau ngebuang itu di plastik sampah dalam rumah. Cuman karena ada firasat gue ya, ada kayaknya nih nggak mungkin juga sih sebenarnya kecoa tadinya ada 2 memang, terus jadi nambah jadi 4 tuh. Padahal kan yang gue ambil ibaratnya sampel tuh cuma 1 sendok makan. Karena gue punya firasat nggak enak kalau ada sesuatu gitu di makanan itu, udah deh bun,
mendingan nih buangnya di depan nih, di got, di air yang mengalir. Emang ada apaan sih? Emang ada apa sih ya? Kok sampai dibuangnya harus di got depan? Kenapa nggak di sini aja? Udah, coba deh. Kamu buang aja dulu di depan itu, di got yang airnya mengalir, gue bilang. Ya udah, akhirnya istri gue ngebuang tuh si teri kacang itu di got. Emang kebetulan airnya mengalir, dan ya gue juga jadi penasaran. Udah deh, gini, kita beli lagi deh ke sana deh. Penasaran juga mau ngeliat tempatnya sama warungnya. Tadi emang kamu itu beli berapa tuh? Segitu tuh. Berapa? Ini tadi beli harganya 10.000. Wah, ya lumayan juga, emang kelihatannya enak, gue bilang. Coba deh, kali aja tadi tuh, ya udahlah. Mungkin emang lagi apesnya kita ke bagian yang ada bagian si binatang nyemplung ke situ, gue bilang. Ya udah, akhirnya istri bersiap lagi. Ya udah yuk, sekarang yuk ke sana. Gue bilang, ayo. Gue berdua ke sana tuh, gue nyetir motor. Dan memang ya jaraknya nggak terlalu jauh gitu dari rumah gue. Dan memang juga di lintasan biasa kalau memang antar anak-anak gue ke sekolah gitu. Makanya istri gue bisa tahu kondisi warungnya itu rame, dan istri gue juga pernah beli makanan di situ. Ya bahkan istri gue sering bilang ke gue makanan di situ tuh rasanya enak. Ya kayak rasa masakan rumahan deh, kayak rasa masakan mamanya dia gitu. Ya nggak lama gue sampai ke warungnya, ya gue berusaha berlagak biasa aja gitu. Gue ikut tuh masuk ke warungnya. Tapi istri yang mesen. Istri akhirnya karena biar nggak curiga nih, masa tadi beli teri kacang, datang beli teri kacang lagi gitu kan. Istri beli lagi itu mie goreng di situ. Bilang ke ibunya, Bu, oh iya nih kakak yang tadi ya, ya mau beli apa lagi nih, ada yang kurang katanya. Oh iya dong, aku mau beli itu tuh, mie goreng sama teri kacangnya lagi. Ini kebetulan suami suka banget nih, jadi mau nambah teri kacangnya. Oh iya, boleh, kata ibunya. Dibungkuslah tuh mie goreng, dan emang gue lihat dengan harga yang lumayan nggak mahal ya. Tuh ngasih mie gorengnya banyak tuh. Gue bilang, wih, banyak juga nih ngasih mie goreng buat dibungkusnya. Mantap lah. Ya terus ibu itu nanya lagi, mastiin, ini mau sama teri kacangnya lagi ya kak ya? Ya mbak ya? Gitu. Ya bu, sama teri kacangnya lagi. Nah saat ibu itu masukin tuh teri kacang mau ngebungkus, gue perhatiin tuh detail tuh. Gue perhatiin banget. Ini bener teri kacang kelihatannya enak. Nggak ada masalah gitu ya teri kacang. Dan lagi dituang itu, disendokin tuh teri masuk ke plastik, gue perhatiin. Kayak biasa aja. Nggak ada yang nggak ada yang aneh gitu maksudnya. Nggak ada gue lihat tiap sendokan itu kayak binatang tadi itu yang ada di rumah. Oh ya bener nih, berarti yang tadi itu emang gue lagi apes aja kali kebagiannya. Lagi kebagian emang, bukan dia nggak higienis sih, tapi yang nggak tahu dia tuh binatang masuk situ gitu kan. Karena memang gue lihat warung nasinya itu bersih, bersih, lantainya bersih, temboknya juga bersih gitu loh. Nggak ada kotor-kotor atau ada sisa-sisa makanan dari yang makan di sana, ataupun sisa jelaga dari sisa masakan. Ya habis itu dibungkus, langsung deh jalan pulang. Dalam perjalanan pulang tuh dari warung nasi itu ke rumah, ya gue ngobrol sama istri kan, kayaknya normal aja deh bun, kelihatannya itu mie-nya juga kelihatan normal, kelihatan enak, banyak bumbunya. Itu teri kacang juga tadi aku lihat nggak ada yang mencurigakan tuh, kelihatannya ya kayak ya enak gitu loh. Terus aku perhatiin juga tadi pas dia nyendok, nggak ada tuh yang kayak binatang yang tadi di rumah, gue bilang gitu. Istri gue jawab, iya ya kali emang tadi kebagian yang ini aja ya, yang nggak, yang apes aja lah, udahlah yang tadi udahlah buang apes, kata istri gue. Nggak lama udah gue berdua sampai rumah.
istri tadi ya nasinya masih ada di piring tuh, udah jadi agak dingin. Nah, karena gue yakin dan istri gue juga yakin kalau mie dan si teri kacang itu nggak ada masalah, ya langsung deh dituang ke wadah gitu, ke piring-piring yang sesuai sama porsinya. Mie-nya dituang, itu mie nggak ada masalah tuh si mie-nya. Dan begitu teri kacangnya dituang dari plastik, baru aja jatuh tuh, plok gitu ya, ke piring, ke wadah itu kelihatan tuh yang kecil-kecil lagi binatang, yang kayak anak kecoa tadi. Gue bilang, bun, bentar. Ini kok langsung kayak begini deh. Coba perhatiin deh. Istri gue langsung, enggak, udah, kamu aja ngeliat, aku takut ah. Udah takut, udah geli kan kayak yang tadi kan yang kamu bilang apa tuh, kayak anak kecoa kan. Udah enggak, ini buat pastiin aja, takutnya mata aku salah, apa gimana gitu, apa kicer nih, apa emang nih mata ngeliatnya nggak jelas, gue bilang. Ini sebentar doang. Istri ngeliat, ini nih bener-bener nih, sama kayak yang tadi. Ya Allah, ini kenapa nih makanan? Udah gue taruh plastik, gue sempat cek dulu sebentar, gue langsung lari tuh ke depan tuh. Gue lari ke depan, ya gue tuang lagi ke got, ke air yang mengalir gitu kan. Sambil gue langsung gue balik ke rumah, gue bilang istri, bun kamu yakin bun, kamu biasa beli di situ dan nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, kamu nggak ngerasain apa-apa saat lagi mampir di sana, entah saat lagi lewat ngantar anak ke sekolah atau saat kamu beli nasi uduknya? Nggak ada perasaan apa-apa, aku ya kesana ya biasa aja, namanya kita mau belanja, mau beli makanan, dan aku ngelihat rame, banyak orang di sana gitu loh, ya, pada beli sarapan, aku juga pernah beli nasi uduknya di sana, dan itu memang rasanya ya baik-baik aja, nggak ada yang aneh-aneh. Ya tapi kok lihat sendiri tadi kan, ini sampai 2 kali loh kita beli, dan yang kedua ini malah lebih parah bun. Ngeri ah, kamu bisa ngeliat-ngeliat yang kayak begitu juga. Iya benar, gue bilang, orang itu memang berubah jadi kayak yang tadi aku ceritain. Istri gue langsung lanjut ngomong, ya alhamdulillah ya, Allah masih ngelindungin kita. Itu kalaupun memang makanan itu berubah, ya langsung kelihatan berubah sebelum kita makan. Coba dong ya, bayangin tuh pas udah di nasi deh, kita lagi nyuap tiba-tiba dia berubah, atau malah lebih parahnya sempat ketelan. Iya sih, gue bilang gitu kan. Ya kalau sampai ketelan mah ya nggak tahu deh bunnya di dalam badan nanti reaksinya kayak gimana. Tapi ya bener bun, ya alhamdulillah Allah masih ngelindungin kita nih sekeluarga. Istri lanjut ngomong, itu sebenarnya apa sih ya? Kok bisa makanan? Ya kalau rasanya jadi nggak enak sih ya wajar deh ya, kata istri gue. Mungkin di sana hangat, kita bawa pulang jadi anyap karena kan taruh di plastik. Tapi itu sampai berubah wujud loh, kata istri. Ya gue bilang sih ke istri, ya ini sih ada beberapa kemungkinan nih bun. Yang pertama memang ada orang yang ngisengin tuh warung nasi, ada yang ngisengin tuh warung makan. Jadi ya kayak dihantem begitu deh tuh warung makan. Jadi kalau nantinya ada orang yang beli, terus dimakan, dia ngerasa perutnya nggak enak, akhirnya nggak beli lagi. Itu yang pertama tuh bun. Atau yang kedua, bisa jadi si warung nasi itu sendiri menggunakan penglarisan, gue bilang. Nah, kok kalau pakai penglarisan, itu makanannya malah jadi berubah, kata istri gue. Ya gue lanjutin omongan gue. Jadi si penglarisannya itu sebenarnya biar ngebuat tuh makanan tampilannya tuh lebih enak dipandang, jadi kelihatan lezat, ya kelihatan yang rasanya wah gitu. Terus ya kalaupun memang dimakan ya rasanya jadi jauh lebih enak dari yang seharusnya tuh makanan gitu. Misalkan makanan kurang bumbu atau rasanya anyep, ya si pembeli emang ngerasa itu rasanya yang memang paling top, ya bumbunya komplit, rasa masakannya pas,
Kalau yang harusnya kering, garing ya garing. Ya kayak begitu, Bun. Ya coba kamu tanya deh, siapa tahu kamu punya kenalan yang punya pengalaman nih soal pengarisan, entah pengarisan warung atau pengarisan apa aja deh. Ya, istri gue ngejawab, ya deh, coba deh ditanya deh, kayaknya ada deh kenalan aku yang biasa nih, tahu-tahu kayak beginian gitu. Ya selang beberapa hari, istri gue akhirnya cerita lagi ke gue, dia bilang, udah ya, aku udah nanya nih ke kenalan aku, ke teman aku, yang memang dia punya pengalaman soal kayak begitu-gituan tuh, soal soal pengarisan-pengarisan. Iya, 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 gimana, 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 coba-coba ceritain deh. Sebenarnya apaan tuh? Dia dikirimin santet atau dari pesaing dagangnya kah? Atau yang kedua tuh, yang si warungnya sendiri sebenarnya pakai penglaris. Istri gue ngejawab, ya kalau kata teman aku sih, ya kalau gitu biasanya ya memang warungnya yang pakai penglaris. Jadi si warung nasinya itu yang pakai penglarisan. Oh gitu, gue bilang gitu kan. Lanjut, lanjut, lanjut. Temen kamu ngomong apa lagi? Iya, jadi ya benar kata kamu waktu itu. Jadi penglarisannya itu memang buat ngebuat rasa masakannya tuh lebih enak. Penglarisannya itu ya fungsinya buat tampilan makanannya tuh jadi kelihatan lebih indah. Ya lebih bagus lah tampilannya. Ya teman aku juga bilang, ya alhamdulillah, lu sama laki lu masih dikasih perlindungan sama Allah. Jadi tuh makanan itu nggak kemakan sama lo. Mungkin juga ya nggak semuanya tuh yang dari penglarisan, entahlah, kayak jin atau apa dia, nggak semuanya dicobain tuh sama si jin penglarisnya. Ya mungkin yang terutama si itu aja, si teri kacangnya gitu. Oh gitu, sampai sebegitunya. Dan memang saat itu yang gue beli tuh teri kacang sama mie-nya, akhirnya gue nggak makan dua-duanya gitu. Ya teri kacangnya gue buang ke got, ke air mengalir, karena memang jelas-jelas ya dia berubah, dan yang mie-nya ya gue buang juga akhirnya ke tempat sampah gitu. Selesai istri gue akhirnya cerita ke gue, info dari temannya itu, selang beberapa hari istri gue cerita lagi, ya itu sekarang warung nasinya jadi agak sepi tuh. Ah, masa iya sih bun? Iya, padahal kan biasanya kalau pagi tuh rame tuh yang jualan sampai hampir nggak kelihatan ibaratnya. Karena banyak tuh orang yang ngantri tuh beli nasi uduknya. Sama kalau siang aku jemput anak-anak, ya di warung nasinya juga rame orang ngantri. Tapi aku perhatiin beberapa hari ini jauh tuh berkurang. Masa iya sih, ya hari ini aja kali kamu ngelihatnya kayak begitu sepi. Ya mungkin karena orang pada masak di rumah, gue bilang. Enggak, aku perhatiin ya setelah kejadian yang itu yang kita beli di sana, aku perhatiin kan pagi kan aku kantor anak-anak lagi sama jemput tuh kalau siang, kata istri gue. Ya itu aku perhatiin mulai berkurang tuh yang biasanya rame banget, jadi rame aja, terus kemarin agak tambah berkurang lagi tuh. Wah, bisa jadi apa yang teman kamu ceritain itu bener bun. Memang dia pakai penglarisan tuh. Dan kebetulan ya penglarisannya itu pas ketahuannya sama kita. Udah gitu kamu tiap hari lewat sana juga. Tapi yang mudah-mudahan nih, kalau memang dia pakai penglarisan, ya orang yang beli di situ semuanya dikasih sehat deh. Iya benar kata istri. Kalau kayak begitu kan, waduh kalau di perut kayak gimana tuh ya rasanya. Ya iya, takutnya kan efeknya ke kesehatan orang yang beli. Sama ya mudah-mudahan deh, tuh yang punya warung nasi juga dikasih kesadaran sama Allah. Jualan ya jualan aja apa adanya, baca bismillah. Iya, iya, ya, orang suka sampai sebegitunya. Iya, makanya ya mudah-mudahan kita berdoa buat semuanya deh, Bun. Terutama ini nih buat kita semua deh. Mudah-mudahan ya nggak ada kejadian kayak gitu lagi deh. Orang lagi pengen-pengen ya makan teri kacang, pakai nasi anget.
Dan enak banget pas lagi habis nyuci motor, malah gagal total bun, gue bilang. Istriku sih ketawa doang saat itu, hehehe juga ya. Tapi kan alhamdulillah kita masih dalam perlindungan Allah. Iya sih, iya benar-benar benar. Dan untuk sobat mantan Indigo, jangan lupa kalau keluar rumah ya kita jangan lupa membaca doa keluar rumah. Dan sebelum makan, walaupun perut kita udah lapar banget nih, kita ngeliat makanan enak, jangan lupa kita membaca doa sebelum makan. Ya minimalnya banget kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Supaya kita terhindar, dan insya Allah kita tetap dalam perlindungan Allah untuk hal-hal yang gue sama istri gue alamin gitu. Dan mudah-mudahan sobat mantan Indigo juga nggak ngalamin apa yang gue dan istri alamin saat membeli makanan dari warung nasi atau dari tempat manapun juga. Dan jangan lupa, jauhkanlah sugesti negatif, tumbuhkanlah energi positif, berdoa kapan dan dimanapun kita berada. Salam mantan Indigo.